baru. Itu dibenarkan, tapi tidak semua seperti itu kan. Ada juga yang itu yang saya katakan yang mulus dan bahagia. Ada juga yang ditipu. Siapa yang mendapatkan informasi ini, itulah jodoh saya. Saya tunggu di persimpangan. Kok bilang cewek ini lagi kasmaran, lagi galau dia. Ada apa namanya, hartanya sedikit, mungkin dipantau oleh si laki-laki ini. Pantau dia, cari nomor. Pura-pura dia bergaul. Begitu dapat langsung dijemput, berangkat dengan mobil. Berangkat dengan mobil. Ini salah, keliru. Bukan si laki datang ke rumah melamar, tunggu di jalan. Cewek yang keluar, itu salah. Beda kan? Tadi bapak yang terima rumah ini ke rumah perempuan melamar. Tapi yang kejadian kedua ini yang negatif. Cewek ini terlanjur percaya, masuk ke mobilnya, dibawa, disekap di suatu tempat, diambil hartanya, dilempar di hutan. Banyak kejadian yang itu seperti itu. Jadi fenomena hari ini macam-macam. Yang saya katakan ada juga yang kejadian yang positif. Bapak Ibu yang berbahagia, 4 hal ini perlu kita perhatikan agar keluarga sakinah, mawaddah, warahmah kita capai. Jangan asal tanya. Memang ganteng itu tidak selama-lamanya pasti tua. Kaya itu tidak selamanya pasti suatu saat akan miskin. Keturunan itu juga tidak menjamin. Tapi yang perlu kata Rasulullah, pilihlah yang kuat agama. Karena kuat agama itu orang akan sabar, paham ya. Tapi ada lagi, lebih baik cari ke bapaknya. Kalau depan luar biasa. Orangnya cantik, orangnya taat, keturunannya bagus, hartanya banyak, kalau jalan surga. Tapi ini sudah jelek, marah-marah. Jadi kita cari 4 hal. Tapi kalau nggak dapat, jangan sampai nggak jadi kawin. Maka Nabi menekankan pilihlah yang kuat agama. Baik. Baik yang saya hormati, kemudian dalam hadis Ibu Majah ditambahkan tentang pilihlah agama. Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya. Nah, itu penjelasan tadi. Kalau misalnya cantik saja tak ada agama, boleh jadi kecantikan tersebut akan membinasakannya. Jangan pula karena hartanya. Karena harta boleh jadi akan menyebabkannya melampaui batas. Menikahilah karena agama. Sungguh budak hitam yang cacat, namun baik agamanya itu yang lebih baik. Ini sebagai perbandingan bahwa harta akan hilang. Cantik juga, bagi Tuhan ini cantik kan. Cantik kan umur 15 tahun sampai 50, 51 itu masih kadang-kadang. Tapi kalau sudah cukup gigi, menyahana itu ada cukup ganteng, hanya itu. Coba, ibu-ibu yang sudah ganti gigi itu, sesekali pindah ke gigi palsunya, cilik-cilik ke kaca. Ya, dibagi. Makanya ulun hari itu kan, bagi gigi baru balik terakhir. Tinggal nak menurut urunya cukup lega ada gigi. Sumringah. Ini ada gigi yang tu. Padahal ada saya kawan. Kau nak gigi kembali ya? Kalau tempat guru kau lagi. Gimana Pak? Dia tiga. Jadi kalau ada gigi ganteng hilang. Konon lagi, kalau rambut putih mungkin ya, tanya, cemir-cemir kan. Tapi ini ego hanya cerah. Pada kemplong. Jadi kalau sudah tua, gigi sudah copot, ada belahan dengan. Tapi kalau pada agama, walaupun sudah copot gigi, luar biasa. Makanya ini pusaka sakinah. Walaupun sudah kakek nenek, tetap setia. Kita biasanya setia sehidup semati. Yang bahaya ini satu hidup tapi mati. Menangis hanya sampai di atas kuburan. Begitu pulang, lupa cari lagi. Kalau yang bapak, ya ibu gimana cari? Ibu-ibu sekarang jadi apa? Kan penting. Ada bapak-bapak sering pergi. Ibu-ibu kadang-kadang ada kesalahan bapak, ibu bapak Tuhan ibu kedua. Itu juga, mudah-mudahan tidak kasih. Jadi ini bahaya kalau sudah seperti itu rumah tangga.
Baik, tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan yang pertama ketentraman. Disebut dengan bahasa Al-Quran sakinah, yang diperoleh melalui pergaulan suami istri yang didasarkan pada mawaddah. Jadi sakinah itu akan tercapai melalui pergaulan kehidupan sehari-hari suami istri melalui mawaddah. Mawaddah itu cinta kasih yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai. Lalu kemudian rahmah. Rahmah itu cinta kasih yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai. Tadi dibaca oleh Pak Ustaz juga Ar-Rum 21. Ini biasa juga dibaca oleh para khatib, para mubalik atau para penghulu pada saat pernikahan. Jadi sering supaya mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ketentraman, cinta kasih antara suami istri. Ini kan mudah diucap, tapi agak susah dicapai ketika kita tidak sama paham atau tidak sama menghargai antara satu sama lain. Ketentraman dalam keluarga mensyaratkan suami dan istri, juga orang tua dan anak-anak kelak sama-sama memiliki dan memelihara cinta kasih, membuat diri sendiri bahagia sekaligus membahagiakan yang lainnya. Jadi di rumah itu kita suami istri ada anak. Bagaimana anak juga bisa hidup dengan tentram dari binaan suami dan istri. Ada juga kalau kita lihat video-video itu kan sangat menyedihkan, di mana pikiran seorang bapak memukul anaknya. Jangankan manusia, binatang rasanya nggak mungkin kita mukul seperti itu. Berjatuh anaknya diinjainya. Ngeri kita lihat itu. Kita yang lihat aja. Tapi kalau bagaimana mungkin setan apa masuk ke dalam nalurinya, sehingga buah hatinya karena marah mungkin waktu disuruh sesuatu sudah dipukul dengan kayu, patah kayu diinjainya. Anak baru yang sendiri. Itu sangat miris kondisi hari ini. Kalau lagi kita disuguhkan atau dihebohkan dengan berbagai macam penyakit masyarakat, misalnya minuman keras, sabu-sabu. Kalau sekarang kan kita sedih, ini Pak Galuh biasa baca itu. Kalau yang gila-gila Aceh, ditangkap narkoba internasional Aceh. Judi Aceh. Ini yang paling ngeri kemarin. Angka perkosaan tertinggi Aceh lah persentasenya. Tapi kita ke Medan jahat dahulu dalam daftar itu aja. Mana kita tahu? Bukan belum ditanya orang banyak percaya mana. Jadi angka tertinggi itu 160 sekian kasus. Urutan kedua Jawa Barat, urutan ketiga urutan Jawa Timur itu 40. Satu terbanyak kasus pemerkosaan tahun 2023. Mobil. Ini bukan juga bahagia dari keluarganya tidak. Lalu kemudian ada 4 pilar. Barangkali ini bisa diingat-ingat atau dicetak-cetak atau kita pikir-pikir benar kejadian dulu dengan. Maksud saya itu sama. Ini bicara dari diri ke diri. Jadi bukan saya sampaikan ini untuk Bapak itu termasuk saya gitu. Makanya bicara dari kita untuk kita. Tapi kalau untuk pelatihan, nanti ada lagi. Jadi buat kelompok dan sebagainya. Tapi ini karena bicara kita, nanti tidak ada nanya jawabnya, nggak perlu kita buat kelompok. Kalau buat kelompok nanti lebih unik lagi sebenarnya. Masing-masing bercerita. Ceritanya begini, Pak, saya berbuahnya, itu saya cerita Pak Kami. Pak Kami berbuah ini. Nih, Kami nyaman dulu, boleh kan? Bisa bantu. Tiba-tiba dengan orang cerita Pak Kami begini. Tapi yang juga dengan orang yang berbuah kan. Lalu sudah kata Kami begini, saya berpikir, ternyata bukan saya saja masalah. Pak Kami juga gitu. Pak Kami juga pikir, bukan anak saya yang masalah, anak Pak Kami juga gitu. Akhirnya tadi kerja mengumpul anak waktu belakang aja dipukul. Anak terdekat dan Pak Kami kan itu program usaha sendiri. Jadi 15 pasang. Ini Pak Hedwin dengan Pak Kami ini
program di 2025. Ada beberapa titik kita buat, undang satu kabupaten Sabel kita buat itu dia contoh. Untuk begini nanti masing-masing keluarga bercerita. Kalau kita cerita tentang keluarga dengan kawan, bukan menjelekkan pengalaman, tapi nggak boleh dia semua keluar untuk ibda nafsi. Kisah ini pernah kejadian semua. Orang sahabat karena di rumah ribut rumah, yang melanggar rumah. Ayo begini bapaknya tidak dipakai. Lupa pegang juga kali pak. Itu sudah cek lagi ya. Orang terbaik lalu berangkatlah dia ke rumah Umar. Sampai di pintu pagar kalau bahasanya. Jadi nggak ada rumah. Oh ternyata ini kan lucu. Akhirnya itu kita ke mulut ternyata ini kan lucu. Aduh, ya menang dua dulu program usaha sakinah. Jadi kalau kita hanya melihat orang dari luar, oh bapaknya untuk air, kerja sama ibu rapi, gede, pakaian rapi, dipetung tidak, motor laga, dari luar. Tidak boleh tentu. Begitu pintu motor betul, hanya berkabar dari pun putih betul, tapi ini baru ini kata-katanya analisa benar persoalan apa? Sering saya ceramah itu persoalan apa? Kunci pintu. Karena bapak dan ibu pergi sama-sama ke kantor atau mau kerja atau mau ke dewi atau mau orang kawin. Itu pintunya. Ini kapal belah, cantik bang. Betul. Ya. Ada tutup pintu di ibu bisa ini saya contohkan saya ada. Ada tutup pintu mesti ibu ada tarian kunci. Nung jibat, rumah tinggal. Ni cok deh. Ada bangunan. Ni cok, ni apa di dalam pondok yang kayak gitu. Karena ambil kunci balik, kayak kan mungkin itu jadi kan kunci. Udah deh. Yang ada yang dulu banyak. Ada berapa deh? Itu bisa. Ini begitu, betul. Dalam mobilnya, di bawah laptop kilo yang mesti ada berapa? Ini betul tak? Rupa. Jadi gara-gara kunci pintu bila, gara-gara menangin anak punya budak, gara-gara bagian yang tinggal, gara-gara puan ini anak menang ni betul? Kurang apa? Berawal pancing itu ni, biar orang mana? Di bawah. Cara mulai teknik matematik. Tiga bandingan itu, bukan cerita-cerita lucu. Jadi bukan cerita-cerita masa lalu. Baik bangka punya itu, dia punya. Kenapa? Tadi dibaca ayat oleh Ustaz. Jadi kalau ada yang kurang di sini, ada yang baik di sisi lain. Jadi ada 4 pilar perkawinan yang terencana. Yang pertama, berpasangan, zawaj. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka istrimu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Al-Baqarah 180. Ini artinya kita saling membutuhkan, saling mengasihi. Satu sisi kita pikir ada orang yang karena setiap saat melihat orang ribut di kantor kawah atau di pengadilan, inilah hanya contoh yang pakai rumah. Kenapa belum berkeluarga? Apa keluarga? Ini orang angka perjalanan paling tinggi. Apa yang kau ini? Jangan sampai begitu. Angka perjalanan tinggi gara-gara itu orang tak berani kawin. Jadi bilang, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu pakaian bagi mereka pakaian bagi mereka. Begitu bagaimana kita membutuhkan istri dan istri membutuhkan suami. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua, janji yang kokoh. Misalkan ghalidha. Tadi ada ayat yang dibaca surat An-Nisa. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan
kembali untuk Allah. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal sebahagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Ini ada, kita sudah janji bahwa sehidup semati, apapun yang terjadi kan gitu. Karena betul, kembali, goyang. Ingat kembali, misalkan hari itu dulu ada BP4, jadi dari sebelumnya Pak Kabit, sekarang BP4 itu tidak ditutup, sekarang sudah dikompokkan. Artinya Pak Menteri sekarang itu ketua umum BP4, jadi sudah rakornas kemarin. Jadi ini kegiatan BP4 yang dulu sudah sedikit sepi, kami gerakkan kembali. Kita tetap ada setahun sekali peran BP4 yang besar untuk menyelamatkan keluarga dari keretakan. Memang hal itu lumrah, ya. Tidak sesuai itu lumrah. Namun jangan dibiarkan terus berlalu. Carilah solusi. Karena pasti dari segi hal-hal yang kurang, di balik itu ada yang lebih. Yang ketiga, saling memperlakukan pasangan dengan baik. Muasyarah bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Dan bergaullah dengan mereka secara patuh. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Nyaurakan, bampalakkan, sabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan banyak. Misalnya ada sesuatu yang kurang baik, jangan yang itu terus. Pada sini ada boleh pan. Nah, seperti saya bilang kemarin sama ini Pak San sama orang media, orang mungkin awak drone menulis kamu berimbang nyebro boleh, tapi yang tak pakai cik, bukan boleh yang berkurang. Jadi bangunan, kurang kamu ada, ya betul ada yang bagaimana Pak ini aman atau tidak? Ambil kedua sih ini itu cerita luar, cerita dalam. Ketika ada suami kekurangan satu, tapi ada depan yang baik. Nah ini maksud saya ini. Mungkin ada sesuatu yang kurang baik, tapi di sisi lain dia lebih banyak yang baik. Jadi ketika ada hal yang baik, bersabar. Kalau memang nggak bisa dijelaskan, keluar saja. Home itu digeledah misalnya. Beragam misalkan dia ada ini. Ya maaf, ini penelitian ahli ini. Katanya awal April Barat. Katanya ibu-ibu itu satu hari harus mengeluarkan kata 20.000 kata. Ini ibu apa? Bapak-bapak 7.000. Ibu-ibu siklik. Berapa kata-kata ibu itu dia ada suatu date soalnya ini. Jadi 20.000 kata single. Bapak-bapak dia bayar apa? Kata ibu dulu berapa? Ya. Bapak ini lagi, naik bagaimana apa dah ada jawabnya? Nyuruh mana bapak tidak? Baru ibu kan, pada waktu dia perlu hegrek. Muhan nanti mau. Ketika ibu tunggu pegah-pegah yang sampai nekok. Yang kini jawab sama dia, yang sampai nekok. Hukum nekok. Boleh mana? Ngoi juga kamu tu. Nyuruh ni mati no. Tiga itu ya di lepo, bukan tu. Katanya tiga bu, ni yang perlu dua belas pilihan dengan ni jadi. Berapa ni? Kalau ganyan cetak 20.000 mungkin tertunda di baru. Yang cimimu tu ada apa? Kafe ya. Tapi lagi, aku gaya ibu dari itu misalnya yang urusan misalnya ibu guru ini jadi bagaimana orang paling mudah kalau tu ni nonyo apa lau ni ada tak kedua you ada ibu yang seperti itu kadang dia galau suaminya kepala merasa nanti kena tunda apa lah kata orang ni juga yang gaji lepas boleh lepas belum mudah kata
kalau menalimit Pak Ganu pula pentol ni. Betul betul di dalam kerja suami. Tapi dia suami dia kan. So itu saya boleh nak tengok bergalau. Ibu bergalau ni. Tapi punya kau bunga-bunga kakak buat tu. Ada apa? Yang perlu dia itu bangunan rata keron. Benda tu rata keron yang rumah lagi. Bagi tak campur cobahan. Wah, betul-betul ada. Saya bagi timpang aku dah cobahan. Anda punya tengok tiap-tiap apa? Paling aku nak cobahan. Mohon kalau doa ibu no. Rata keron. Rata tu dia kan. Yang tidak malu. Boleh cakap macam tak ada. Yang tenang walaupun pepek tu. Kajian yang disampaikan oleh orang seperti itu. Maksudnya mesti dari. Tapi macam bukan juga ada bahan. Jadi makin pepek tapi tak layani. Pepek itu bagus. Bagus itu karena ada dua kata harus dibakar. Nanti itu no. Makanya saya kokok. Ya. Maksudnya baik kan bukan semua sudah yang bilang untuk kita akan bagus. Bukan aja. Nyuruh-nyuruh cuma.